Setelah aku kehilangan pekerjaan, suamiku yang kaya raya tiba-tiba berkata, mulai sekarang, kita bagi semuanya 50-50. Aku hanya akan mengurus diriku sendiri. Aku tidak peduli lagi denganmu. Aku tidak menangis. Aku hanya menatapnya tenang dan berkata, baiklah. Dia sama sekali tidak menyangka apa yang terjadi setelah itu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan di Jakarta malam ini turun tanpa ampun. Di luar dinding kaca apartemen penthouse kami yang menjulang tinggi di kawasan SCBD, langit seolah sedang menumpahkan seluruh kesedihannya. Kilat menyambar sesekali, menerangi ruang tamu kami yang luas dan bernuansa monokrom, dingin, kaku, dan mahal. Namun, sedingin apapun udara dari AC sentral yang berembus pelan di ruangan ini, tidak ada yang lebih membekukan tulang sumsumku selain tatapan lelaki yang duduk di hadapanku. Dharma, suamiku selama 5 tahun terakhir. Dia duduk santai di sofa kulit impor Italia miliknya, kaki disilangkan dengan angkuh, sementara satu tangannya memegang cangkir berisi kopi single origin yang bijinya ia beli khusus dari pelelangan. Aroma kopi itu harum, namun malam ini baunya membuat perutku mual. Aku baru saja menyampaikan kabar yang seharusnya membuat pasangan suami istri saling menguatkan. 5 menit yang lalu, dengan suara bergetar, aku memberitahunya bahwa firma akuntansi tempatku bekerja melakukan efisiensi besar-besaran. Aku, Ratna, seorang auditor senior yang telah mendedikasikan 10 tahun hidupku untuk meneliti angka dan neraca, terkena PHK. Bukan karena kinerjaku buruk, tapi karena sistem yang kejam. Aku menunggu pelukan. Aku menunggu kata-kata, tenang saja, sayang. Ada aku. Aku menunggu Dharma, pengusaha properti sukses yang sering dipuji di majalah bisnis sebagai sosok visioner, untuk menjadi seorang suami. Tapi yang kudapatkan hanyalah keheningan panjang yang dipecahkan oleh suara seruputan kopinya. Dharma meletakkan cangkirnya perlahan di atas meja marmer hitam di antara kami. Tidak ada simpati di matanya. Yang ada hanya kalkulasi. Sorot matanya bergerak cepat, seolah sedang menghitung untung rugi, sama seperti saat ia meninjau lahan sengketa untuk proyek apartemen barunya. Jadi, kamu tidak punya penghasilan lagi mulai bulan depan? Tanyanya datar. Suaranya tidak naik, tidak turun. Datar seperti garis kematian di monitor rumah sakit. Pesangon ada, Mas. Tapi untuk pemasukan bulanan rutin ya, berhenti, jawabku pelan. Tanganku meremas ujung blus sutraku. Aku akan mulai melamar kerja lagi secepatnya. Mungkin butuh waktu 1 atau 2 bulan karena pasar tenaga kerja sedang lesu. Dharma mendengus pelan. Ia bangkit dari sofa, berjalan menuju meja kerjanya yang terletak di sudut ruangan, di dekat jendela besar yang menampilkan pemandangan kemacetan Jalan Sudirman yang basah. Ia mengambil selembar kertas dari printernya, lalu berjalan kembali dan meletakkannya tepat di depanku. Kertas itu masih hangat. Rupanya ia sudah mencetaknya bahkan sebelum aku selesai bicara. Atau mungkin, ini adalah draft yang sudah lama ia siapkan, menunggu momen yang tepat. Baca ini, perintahnya. Aku mengambil kertas itu. Mataku menyusuri baris demi baris tulisan di sana. Judulnya membuat dadaku sesak, Perjanjian Restrukturisasi Keuangan Rumah Tangga. Napas tercekat di tenggorokan. Mas, apa ini? Itu solusi, Ratna. Solusi logis, jawabnya santai. Ia kembali duduk dan menyesap kopinya. Kamu tahu sendiri gaya hidup kita di sini tidak murah. Apartemen ini, maintenance fee per meter perseginya salah satu yang termahal di Jakarta Selatan. Belum lagi listrik AC sentral yang menyala 24 jam karena kamu tidak suka panas. Lalu ada biaya keanggotaan klub golf, biaya makan, laundry, dan lain-lain. Dharma menatapku tajam, seolah aku adalah klien yang gagal bayar utang. Selama ini, aku tidak masalah menanggung 70% biaya hidup karena kamu juga bekerja. Gajimu sebagai auditor senior cukup lumayan untuk menutupi kebutuhan pribadimu dan sedikit belanja dapur. Tapi sekarang, kamu nol, Ratna. Kosong. Tapi aku istrimu, Mas. Suaraku tercekat. Kita menikah. Harta bersama. Susah senang ditanggung, Ba. Jangan naif,
potong Dharma cepat. Tangannya melambai di udara, seolah mengusir lalat. Ini Jakarta, Ratna. SCBD. Tidak ada yang gratis di kota ini. Bahkan udara bersih pun harus kita beli lewat air purifier mahal itu. Ia menunjuk alat pemurni udara di sudut ruangan. Mulai besok, lanjutnya dengan nada final, kita terapkan sistem 50-50 untuk semua tagihan operasional apartemen ini. Listrik, air, internet, iuran lingkungan, semuanya dibagi 2. Kalau kamu mau makan apa yang aku makan, kamu bayar setengahnya. Kalau kamu mau pakai fasilitas yang aku bayar, kamu setor bagianmu. Aku menatapnya tak percaya. Mas, aku baru saja kehilangan pekerjaan. Dari mana aku dapat uang untuk membayar setengah biaya hidup di penthouse ini? Kamu tahu biaya maintenance di sini saja lebih besar dari UMR Jakarta. Dharma mengangkat bahu, ekspresinya tak acuh. Itu bukan urusanku. Pakai uang pesangonmu, atau cairkan tabunganmu, atau jual tas-tas branded yang dulu kamu beli. Yang jelas, aku tidak mau mensubsidi pengangguran. Itu prinsip bisnisku. Tidak ada aset yang tidak produktif yang boleh membebani cash flow. Air mata yang tadinya mendesak ingin keluar, tiba-tiba mengering. Rasa sedih yang tadi menyelimuti hatiku perlahan menguap, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan keras. Aku mengingat kembali 5 tahun pernikahan kami. Aku ingat bagaimana aku membantunya merapikan laporan keuangan perusahaannya di awal-awal ia merintis bisnis properti, begadang sampai pagi tanpa dibayar sepeser pun. Aku ingat bagaimana aku menggunakan koneksi auditorku untuk mengenalkan dia pada investor pertamanya. Aku ingat bagaimana aku merawat ibunya, Ibu Ningrat, saat beliau sakit tifus, sementara Dharma sibuk perjalanan dinas. Jadi, inikah harganya? Inikah nilai diriku di matanya? Hanya sekadar pos pengeluaran dalam neraca keuangannya? Kamu serius, Mas? Tanyaku. Kali ini suaraku jauh lebih tenang. Getaran sedih itu hilang. Sangat serius, jawab Dharma. Ia melirik jam tangan mewahnya. Oh ya, tagihan listrik bulan ini sudah keluar. Totalnya 4 juta rupiah. Bagianmu 2 juta. Tolong transfer ke rekeningku malam ini. Aku tidak suka ada tunggakan. Dharma berdiri, merapikan jas rumahnya yang berbahan sutra, lalu berjalan menuju kamar tidur utama. Aku mau tidur. Besok aku ada meeting pagi dengan klien penting. Jangan berisik kalau kamu mau menangis. Pintu kamarku kedap suara, tapi aku tidak suka aura negatif. Ia menutup pintu kamar dengan bunyi klik yang tegas. Meninggalkan aku sendirian di ruang tamu yang luas dan dingin itu. Di luar, petir kembali menyambar, menerangi wajahku yang terpantul di kaca jendela. Aku melihat bayanganku sendiri. Wanita berusia 32 tahun, rambut hitam sebahu, wajah yang lelah namun matanya kini menyala. Aku tidak menangis. Sama sekali tidak. Aku mengambil kertas, perjanjian, itu lagi. Membacanya sekali lagi. 50-50, dia ingin segalanya dihitung secara profesional? Dia ingin hubungan ini berjalan seperti bisnis? Baiklah. Sebagai seorang mantan auditor senior yang terbiasa mencari kecurangan dalam tumpukan ribuan dokumen keuangan, aku tahu satu hal, orang yang terlalu pelit dan terlalu perhitungan biasanya sedang menyembunyikan sesuatu. Orang yang tiba-tiba memperketat anggaran rumah tangga tanpa alasan yang jelas, biasanya sedang mengalihkan dananya ke tempat lain. Dharma baru saja membangunkan monster yang selama ini tertidur dalam diriku. Dia lupa siapa yang dia nikahi. Dia menikahi Ratna, wanita yang pernah membongkar korupsi direktur utama sebuah BUMN hanya lewat struk parkir yang mencurigakan. Aku meletakkan kertas itu kembali di atas meja marmer. Baiklah, Dharma, bisikku pada kaca jendela yang basah. Kamu mau main hitung-hitungan? Mari kita buka bukunya. Mari kita audit pernikahan ini. Malam itu, aku tidak tidur di kamar utama. Aku tidur di kamar tamu. Tapi sebelum memejamkan mata, aku menyusun rencana. Besok, saat dia pergi, aku tidak akan melamar kerja. Pekerjaan baruku dimulai besok pagi, mengaudit suamiku sendiri. Pagi datang dengan sisa-sisa mendung yang menggantung di langit Jakarta. Matahari berusaha mengintip malu-malu di balik awan kelabu, menyinari gedung-gedung pencakar langit yang masih basah.
Jam di dinding menunjukkan pukul 6 pagi. Aku sudah bangun lebih dulu, duduk di meja makan dengan secangkir teh melati panas, teh celup biasa, bukan teh impor mahal milik Dharma. Aku sudah mandi dan berpakaian rapi, mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam, seolah-olah aku akan pergi ke kantor. Ini adalah seragam tempurku. Pakaian yang membuatku merasa tajam, fokus, dan logis. Dharma keluar dari kamar utama 15 menit kemudian. Ia sudah rapi dengan pakaian golfnya. Kaos polo bermerek ternama yang harganya setara gaji 1 bulan buruh pabrik, celana krem yang licin, dan topi putih. Aroma parfum mahalnya menyeruak memenuhi ruangan. Ia menatapku sekilas, sedikit terkejut melihatku sudah rapi. Mau kemana? Wawancara kerja? Tanyanya sambil membuka kulkas, mengambil botol air mineral dingin. Tidak, jawabku singkat, mataku tetap terpaku pada tablet di tanganku, membaca berita saham. Hanya ingin produktif. Orang yang tidak produktif akan jadi beban, kan? Dharma tersenyum sinis. Bagus kalau kamu sadar. Ingat, transferan listrik 2 juta aku tunggu sampai jam 10. Jangan sampai aku harus menagih seperti debt collector. Sudah ku transfer subuh tadi. Cek saja mutasimu, balasku tanpa menoleh. Ia mengecek ponselnya, melihat notifikasi, lalu mengangguk puas. Oke, good deal. Aku pergi dulu. Ada janji main golf di Pondok Indah sama Pak Handoko dan beberapa investor. Mungkin pulang malam. Hati-hati, ucapku datar. Tanpa mencium keningku, tanpa pamit yang layak, Dharma melenggang pergi. Suara pintu apartemen yang tertutup otomatis menandai dimulainya jam kerjaku yang sesungguhnya. Begitu dia pergi, aku langsung bergerak. Langkah pertamaku bukan menuju dapur atau ruang santai, melainkan menuju ruang kerjanya. Jantungku berdetak tenang, ritme yang sudah terlatih setiap kali aku akan memulai audit investigasi. Dharma memang arogan, tapi arogansi seringkali melahirkan kecerobohan. Dia pikir aku hanyalah istri yang tahu belanja dan berdandan. Dia lupa bahwa akulah yang dulu mengatur sistem keamanan digital untuk data-data pribadinya saat kami baru menikah. Dia mungkin sudah mengganti password ponselnya, tapi dia tidak pernah mengganti password brankas digital di laptop utamanya karena dia pikir, Ratna tidak akan mengerti soal cloud server. Aku menyalakan laptop MacBook Pro miliknya yang tertinggal di meja kerja. Tentu saja terkunci. Tapi aku tahu kebiasaannya. Dharma adalah orang yang narsis. Passwordnya pasti berhubungan dengan dirinya sendiri, atau pencapaian terbesarnya. Aku mencoba tanggal lahirnya. Salah. Tanggal pernikahan kami? Tentu saja salah. Dia tidak seromantis itu. Pelat nomor mobil sport kesayangannya? Salah. Aku diam sejenak, berpikir seperti Dharma. Apa yang paling dia banggakan saat ini? Proyek apartemen terbarunya yang dia sebut sebagai Mahakarya. Nama proyeknya, The Crown. Aku mengetik, The Crown 88. Akses ditolak. Aku mencoba lagi, kali ini dengan variasi yang sering dia gunakan untuk akun email lamanya. Dharma Sangraj. Loading. Desktop terbuka. Aku tersenyum tipis. Dasar narsis, gumamku. Betapa menyedihkannya seorang pria dewasa yang menggunakan julukan seperti itu untuk kata sandi. Tanpa membuang waktu, aku langsung membuka aplikasi internet banking dan file-file keuangannya. Sebagai istri, aku tahu dia punya 3 rekening utama. 1 rekening bersama, yang isinya menyedihkan, 1 rekening bisnis, dan 1 rekening pribadi untuk uang jajan. Aku mulai menyisir rekening pribadinya. Mataku bergerak cepat memindai kolom debit dan kredit. Ribuan transaksi terpampang di sana. Makan malam di Senopati, belanja baju di Plaza Indonesia, pembayaran kartu kredit platinum. Semuanya tampak wajar untuk ukuran orang seboros Dharma. Namun, auditor yang baik tidak mencari apa yang terlihat, tapi mencari pola yang tersembunyi. Aku mengunduh riwayat transaksi selama 1 tahun terakhir ke dalam format Excel. Jari-jariku menari di atas keyboard, membuat pivot table, memfilter data. Aku mencari anomali. Pengeluaran rutin yang angkanya bulat dan konsisten seringkali menjadi tanda bahaya. Dan di sanalah aku menemukannya. Ada transfer rutin setiap tanggal 5 setiap bulannya. Nominal, 50 juta rupiah penerima,
CV. Cantika Abadi. CV Cantika Abadi, alisku berkerut. Nama itu terdengar seperti nama perusahaan catering atau penyedia jasa cleaning service. Tapi untuk apa Dharma membayar 50 juta rupiah setiap bulan ke catering? Dia bahkan jarang makan di rumah. Dan kalau ada acara, dia selalu pakai vendor hotel bintang 5. Aku mengecek tanggal transaksinya. Konsisten. Tidak pernah telat sehari pun. Bahkan lebih disiplin daripada saat dia memberiku uang belanja. Aku membuka Google, mengetik, CV. Cantika Abadi. Tidak ada situs web resmi. Hanya ada satu alamat yang terdaftar di Direktori Bisnis Umum Online. Alamatnya, Jalan Kemang Raya nomor 20, Jakarta Selatan. Aku membuka Google Maps dan memasukkan alamat itu. Tampilan Street View muncul. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Itu bukan kantor. Itu bukan gudang catering. Itu adalah sebuah gedung apartemen butik di kawasan Kemang. The Mansion at Kemang. Tempat hunian eksklusif yang privat dan mewah, favorit para ekspatriat dan simpanan pejabat. Otakku bekerja cepat menghubungkan titik-titik itu. 50 juta rupiah adalah angka yang sangat masuk akal untuk sewa unit 2 kamar tidur di sana, lengkap dengan biaya service charge. Tapi siapa yang tinggal di sana? Aku kembali ke laptop Dharma. Aku mencari folder foto. Kosong. Dia sudah menghapusnya atau menyimpannya di tempat lain. Aku buka emailnya. Di folder trash yang belum sempat dibersihkan otomatis, aku menemukan sebuah email konfirmasi pemesanan tiket pesawat ke Bali 2 bulan lalu. Nama penumpang 1, Darmawan, suamiku. Nama penumpang 2, Siska Amalia. Siska? Nama itu tidak asing. Siska. Ingatanku melayang ke acara gathering kantor Dharma tahun lalu. Ada seorang sekretaris baru. Masih muda, mungkin baru 24 tahun. Cantik, kulit putih terawat, dengan senyum yang terlalu manis dan pakaian yang sedikit terlalu ketat untuk lingkungan profesional. Waktu itu Dharma memperkenalkannya padaku, ini Siska, sekretaris baruku. Anak magang yang potensial, jadi saya angkat karyawan tetap. Saat itu, Siska menyalamiku dengan sopan, memanggilku, Bu Ratna, dengan nada hormat. Tapi aku ingat tatapannya. Tatapan wanita yang sedang menilai kompetisi. Tanganku gemetar, bukan karena sedih, tapi karena marah. Kemarahan yang dingin. Jadi, saat dia bilang padaku, tidak ada yang gratis di Jakarta. Saat dia menyuruhku membayar separuh tagihan listrik rumah kami sendiri, dia sedang menghabiskan 50 juta rupiah per bulan untuk membiayai tempat tinggal perempuan lain. Dia memotong jatah uang belanja dapurku dengan alasan, bisnis lagi sepi. Tapi dia mampu menerbangkan sekretarisnya ke Bali. Aku merasa jijik. Jijik karena pernah mencintainya. Jijik karena pernah mengira dia hanya lelah bekerja. Ternyata dia lelah karena membagi hidupnya. Aku mengambil ponselku, memotret layar laptop itu sebagai bukti awal. Lalu aku menyalin file Excel itu ke flash disk pribadiku. Aku juga menelusuri riwayat belanja online Dharma yang terhubung ke emailnya. Ada pembelian tas Hermes seharga 200 juta bulan lalu. Tas itu tidak pernah sampai ke tanganku. Baiklah, Dharma, desisku. Kamu ingin bermain profesional? Kamu ingin hitung-hitungan? Aku menutup laptopnya, memastikan semuanya kembali seperti semula seolah tak pernah disentuh. Aku berdiri, berjalan ke arah dinding kaca yang menampilkan langit Jakarta yang masih mendung. Di bawah sana, di jalanan yang macet, orang-orang berjuang mencari nafkah halal. Sementara di sini, di Menara Gading ini, suamiku sedang membangun istana pasir di atas kebohongan. Dia pikir dia aman. Dia pikir istrinya yang pengangguran, ini akan sibuk menangisi nasib dan memohon belas kasihannya. Salah besar. Aku mengambil ponselku dan membuka aplikasi marketplace. Aku tidak akan melamar kerja hari ini. Aku punya proyek baru. Aku mulai mengetik pesan kepada seorang teman lama, seorang ahli IT yang dulu sering membantuku dalam audit forensik. Yan, aku butuh bantuanmu untuk cloning ponsel. Butuh akses penuh ke WhatsApp dan galeri. Bayaran profesional. Bisa ketemu nanti siang? Balasan masuk 1 menit kemudian. Untuk Bu Auditor, selalu bisa. Di tempat biasa? Ya, di tempat biasa.
Aku tersenyum. Audit senyap ini baru saja dimulai. Dan Siska, si sekretaris ambisius itu, dia belum tahu bahwa dia baru saja berurusan dengan wanita yang salah. Dia pikir dia mendapatkan sugar daddy. Padahal, dia sedang memeluk bom waktu. Aku meneguk sisa tehku yang sudah dingin. Rasanya pahit, tapi menyegarkan. Inilah rasa perang. Langit Jakarta pagi ini masih setia dengan wajah muramnya. Awan kelabu menggantung rendah di atas gedung-gedung tinggi SCBD, seolah menekan seluruh kota dengan beban yang tak kasat mata. Hujan rintik-rintik masih turun, membasahi kaca jendela apartemen penthouse kami, menciptakan jalur-jalur air yang membiaskan cahaya lampu jalanan yang belum padam sepenuhnya. Aku sudah bangun sejak pukul 4 pagi. Bukan karena insomnia, melainkan karena adrenalin yang mengalir deras di dalam darahku. Sejak audit senyap kemarin, mataku terluka lebar. Rasanya seperti baru saja meminum 5 gelas espresso. Semangatku terbakar. Aku tidak lagi merasa sebagai korban PHK yang menyedihkan atau istri yang dicampakan. Aku adalah manajer proyek dari sebuah operasi besar bernama Balas Dendam. Langkah pertamaku pagi ini sangat sederhana, namun krusial. Aku memegang kendali penuh atas sistem smart home di apartemen ini. Dulu, Dharma yang memintaku mengatur semuanya karena dia terlalu malas membaca buku manual. Kamu kan teliti, atur saja supaya semuanya otomatis, katanya dulu. Sebuah kesalahan fatal, Dharma. Kamu baru saja menyerahkan kunci penjaramu sendiri. Aku duduk di meja makan dengan tablet di tangan, memantau pergerakan Dharma dari kamera pengawas di lorong kamar tidur. Pukul 6.30 pagi. Pintu kamar utama terbuka. Dharma keluar dengan wajah bantal dan rambut acak-acakan. Dia mengenakan piyama sutra mahalnya, berjalan gontai menuju dapur dengan mata setengah terpejam. Rutinitas pagi Dharma selalu sama selama 5 tahun terakhir. Bangun tidur, jalan ke dapur, buka kulkas untuk mengambil air dingin infuset water lemon yang selalu kusiapkan, lalu menyalakan mesin kopi otomatis seharga puluhan juta itu untuk membuat secangkir long black. Dia tidak bisa berfungsi tanpa kafein dan layanan bintang 5 di pagi hari. Aku menahan senyum saat melihatnya menarik pegangan pintu kulkas 2 pintu raksasa kami. Tarik. Pintu tidak bergerak. Dharma mengerutkan kening. Dia mencoba menariknya lagi, kali ini lebih keras. Tarik. Tetap terkunci. Apa-apaan ini? Gumamnya serak. Dia menekan-nekan panel layar sentuh di pintu kulkas. Layar itu berkedip merah dan menampilkan ikon gembok besar dengan tulisan, akses ditolak. Silakan hubungi administrator. Dharma mendengus kesal, lalu beralih ke mesin kopi yang terletak di meja Island Marmer. Dia menekan tombol power. Hening. Tidak ada bunyi dengungan mesin pemanas air, tidak ada lampu indikator yang menyala. Mesin itu mati total. Dia memeriksa kabelnya, masih tercolok. Dia menekan tombol berkali-kali dengan frustrasi. Ratna, teriaknya, suaranya menggema di ruang tengah yang luas. Ratna, kenapa listrik dapur mati semua? Aku tidak menjawab panggilannya. Aku hanya duduk tenang di meja makan, menyesap teh hangatku sendiri yang sudah kusiapkan di dalam termos pribadi sejak subuh. Aku membiarkan dia datang padaku. Dharma berjalan menghampiriku dengan wajah merah, pada menahan amarah dan kantuk. Ratna, kamu dengar tidak? Kulkas rusak. Mesin kopi mati. Apa kamu lupa bayar token listrik atau gimana? Oh tunggu, token kan urusanmu sekarang setengah-setengah. Aku meletakkan tabletku perlahan. Menatapnya dengan ketenangan yang dibuat-buat. Listrik menyala kok, Mas. Lampu menyala, wifi lancar. AC dingin. Lalu kenapa kulkas dikunci? Kenapa mesin kopi tidak bisa nyala? Tuntutnya. Oh, itu, jawabku santai. Itu fitur smart lock. Aku mengaktifkannya tadi malam. Untuk apa? Buka sekarang. Aku haus, aku butuh kopi. Perintahnya kasar. Aku menggeleng pelan. Tanganku meraih sebuah bingkai foto akrilik kecil yang baru saja kuletakkan di tengah meja makan. Di dalamnya bukan foto pernikahan kami, melainkan selembar kertas menu yang sudah kudesain rapi, lengkap dengan harga. Aku menyodorkannya ke hadapan Dharma. Apa ini? Dharma menyipitkan mata, membaca tulisan di kertas itu.
Menu sarapan penthouse, harga belum termasuk pajak service charge. Air mineral dingin, botol kaca premium Rp25.000. Infused water lemon, Rp40.000. Kopi long black, single origin Flores Rp75.000. Kopi latte, susu almond import Rp95.000. Nasi goreng kampung spesial, telur omega Rp150.000. Roti bakar alpukat salmon, Rp185.000. Jasa memasak penyajian, Rp50.000 pesanan. Dharma menatap kertas itu, lalu menatapku, lalu kembali ke kertas itu. Matanya membelalak tak percaya. Tawa kecil yang meremehkan keluar dari mulutnya. Kamu bercanda? Kamu pikir ini lucu, Ratna? Aku tidak bercanda, Mas. Sama sekali tidak, jawabku datar. Kemarin kamu bilang, tidak ada yang gratis di Jakarta. Kamu bilang kita harus profesional. Kamu bilang kita harus membagi pengeluaran 50-50. Aku berdiri, berjalan mendekati kulkas yang terkunci. Isi kulkas ini, daging wagyu, salmon Norwegia, telur omega, buah-buahan impor, bahkan air mineral botolan itu, semuanya aku yang belanja minggu lalu pakai uang pesangonku. Itu asetku. Inventarisku. Kalau kamu mau mengonsumsinya, wajar dong kalau aku minta bayaran? Sama seperti kamu memintaku bayar listrik. Dharma ternganga. Tapi ini rumahku. Kulkas itu aku yang beli. Benar. Kulkasnya kamu yang beli. Tapi isinya punya aku. Dan listrik yang menjalankannya, sekarang aku juga ikut bayar setengah. Jadi, aku punya hak veto untuk penggunaan aset bersama, jelasku dengan logika auditor yang tak terbantahkan. Mesin kopi itu juga. Bijinya aku yang beli di pelelangan. Susu almondnya stok pribadiku. Wajah Dharma berubah dari kaget menjadi murka. Urat di lehernya menonjol. Kamu gila, Ratna? Benar-benar gila? Istri macam apa yang menagih uang kopi ke suaminya sendiri? Suami macam apa yang menagih uang listrik ke istri yang baru di PHK? Balasku cepat, tajam, dan menusuk. Hening. Suara hujan di luar seolah menjadi satu-satunya suara di dunia ini. Dharma terdiam, kehilangan kata-kata. Dia tahu dia kalah argumen. Logika yang dia gunakan untuk menekanku kemarin, kini kulemparkan balik tepat ke wajahnya dengan kekuatan 2 kali lipat. Aku bisa beli kopi di luar. Aku bisa sarapan di Starbucks bawah. Bentaknya, berusaha menyelamatkan harga dirinya. Silakan, ujarku sambil tersenyum manis. Tapi ingat, di luar hujan deras. Jalanan macet parah karena ada genangan di depan gedung. Kamu butuh waktu minimal 45 menit untuk keluar dari area ini, belum antre, belum cari parkir. Sementara di sini, kopinya tinggal tekan tombol. Asal ada transferan. Aku melirik jam dinding. Dan bukannya jam 8 pagi ini kamu ada Zoom meeting dengan investor dari Singapura? Kalau kamu turun sekarang, kamu pasti telat. Dharma membeku. Sialan, dia lupa soal meeting itu. Aku tahu jadwalnya lebih baik dari dirinya sendiri. Dia butuh kopi sekarang agar otaknya bisa bekerja, dan dia tidak punya waktu untuk keluar. Egonya bertarung hebat dengan kebutuhan fisiknya. Aku bisa melihat pertarungan itu di matanya. Dia ingin melempar meja ini, tapi dia tahu itu hanya akan merusak barang-barang mahalnya sendiri. Dia ingin memukulku? Tidak. Dharma terlalu pengecut untuk kekerasan fisik. Dia lebih suka kekerasan verbal dan finansial. Dengan napas memburu, dia merogoh saku piyamanya, mengambil ponselnya. Berapa? Tanyanya ketus, tanpa menatap mataku. Mau pesan apa, Bapak? Tanyaku layaknya pelayan restoran profesional. Kopi hitam. Roti bakar. Cepat. Totalnya 260.000, plus jasa masak 50.000. Jadi 310.000 rupiah. Transfer ke rekening biasaku. Berita transfer, sarapan pagi. Aku tunggu notifikasinya. Jari-jarinya menekan layar ponsel dengan kasar. Beberapa detik kemudian, ponselku bergetar. Ting. Dana masuk, 310.000 rupiah. Aku tersenyum, lalu mengambil tabletku. Dengan satu ketukan di aplikasi Smart Home, terdengar bunyi klik dari arah dapur. Kunci kulkas terbuka.
Lampu mesin kopi menyala hijau. Terima kasih atas orderannya. Mohon ditunggu 15 menit, ucapku sopan. Aku berjalan ke dapur, mulai mengeluarkan bahan-bahan. Aku memasak dengan tenang, memotong alpukat, memanggang roti gandum, dan menyeduh kopi. Aromanya memenuhi ruangan, aroma kemenangan. Saat aku meletakkan piring dan cangkir di hadapannya, Dharma tidak mengucapkan terima kasih. Dia makan dengan lahap namun penuh kemarahan, seolah sedang mengunyah musuhnya. Setiap tegukan kopi yang dia minum terasa seperti dia menelan harga dirinya sendiri. Enak, Mas? Tanyaku basa-basi saat dia menghabiskan gigitan terakhir. Dharma membanting garpunya pelan ke piring. Jangan pikir kamu menang, Ratna. Ini hanya receh buat aku. Aku tahu, jawabku. 300.000 memang receh buat kamu yang biasa transfer 50 juta per bulan ke catering di Kemang. Gerakan tangan Dharma yang hendak mengambil tisu terhenti di udara. Matanya yang tadi penuh amarah kini menyipit waspada. Apa maksudmu? Maksudku? Oh, tidak ada. Cuma bilang kalau kamu kan pengusaha sukses. Uang segini pasti kecil, elakku dengan wajah polos. Aku belum mau membuka kartu asku sekarang. Biarkan dia gelisah. Biarkan dia bertanya-tanya apakah aku tahu atau hanya menebak asal. Dharma menatapku lama, mencoba mencari tanda-tanda ancaman di wajahku. Tapi aku sudah memasang topeng, poker face, terbaikku, topeng yang sama yang kugunakan saat menghadapi direksi yang korup. Sudahlah. Aku mau siap-siap meeting. Dharma berdiri kasar, mendorong kursinya ke belakang. Dia berjalan cepat masuk ke ruang kerjanya dan membanting pintu. Aku ditinggalkan sendirian lagi di ruang makan. Hujan di luar semakin deras, petir menyambar di kejauhan. Tapi di dalam hatiku, matahari mulai bersinar. Aku melihat notifikasi mutasi rekening di ponselku. Rp310.000. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan sakit hatiku. Tapi ini bukan soal nominal. Ini soal dominasi. Pagi ini, aku telah mengubah dinamika di rumah ini. Dharma bukan lagi raja yang harus dilayani secara gratis. Dia adalah pelanggan, dan pelanggan harus membayar. Aku membereskan piring kotornya, tentu saja aku akan mencucinya. Aku tidak sejahat itu membiarkan piring kotor menumpuk, lagi pula aku suka dapur yang bersih. Saat mencuci piring, aku bersenandung pelan. Tiba-tiba ponselku berdering. Panggilan masuk dari nomor rumah. Kediaman menteng. Jantungku berdegup kencang seketika. Busa sabun di tanganku terasa dingin. Itu nomor rumah Ibu Ningrat, ibu mertuaku. Wanita yang paling ditakuti Dharma, dan jujur saja, juga membuatku segan setengah mati. Ibu Ningrat jarang menelepon langsung ke ponselku kecuali ada hal yang sangat mendesak atau gawat. Apakah Dharma mengadu padanya? Apakah Dharma bilang aku menelantarkannya? Atau lebih buruk, apakah Dharma sudah memfitnahku soal masalah keuangan? Aku mengeringkan tangan dengan cepat dan mengangkat telepon itu. Halo, Assalamualaikum, Ibu, sapaku dengan suara hormat. Suara di seberang sana terdengar berat, berwibawa, dan tanpa basa-basi. Khas Ibu Ningrat. Waalaikumsalam, Ratna. Kamu di mana? Saya di apartemen, Bu. Bagus. Datang ke Menteng sekarang. Jangan bawa sopir, naik taksi saja. Dan jangan bilang Dharma. Ada apa ya, Bu? Apakah Ibu sakit? Tidak usah banyak tanya. Datang saja. Sekarang. Saya tunggu di ruang teh dalam 1 jam. Klik. Sambungan diputus. Aku menatap layar ponselku yang gelap. Perasaanku tidak enak. Tapi perintah Ibu Ningrat adalah titah yang tidak bisa dibantah. Jika Dharma adalah raja kecil yang arogan, Ibu Ningrat adalah kaisar yang memegang kendali sesungguhnya. Aku segera bersiap-siap. Mengganti baju santai dengan blus batik yang sopan dan celana panjang bahan. Aku memoles sedikit bedak agar tidak terlihat pucat, tapi tidak terlalu tebal agar tidak terlihat seperti sedang bersenang-senang. Saat aku keluar dari apartemen, aku melirik pintu ruang kerja Dharma yang tertutup rapat. Terdengar samar suaranya sedang berdebat dalam bahasa Inggris dengan investor. Dia terlalu sibuk dengan citranya untuk menyadari bahwa istrinya sedang dipanggil menghadap Ibu Suri. Aku memesan taksi online.
Di dalam mobil yang membelah kemacetan Jalan Sudirman menuju Menteng, pikiranku berkecamuk. Apa yang Ibu Ningrat ketahui? Apakah aku akan dimarahi karena gagal melayani anaknya? Hujan menemani perjalananku. Jakarta terasa kelabu dan basah. Tapi aku tidak tahu bahwa perjalanan ke Menteng ini akan menjadi titik balik yang jauh lebih besar daripada sekadar kopi seharga emas. Aku sedang menuju ke gudang senjata. Kawasan Menteng memiliki atmosfer yang berbeda dengan bagian Jakarta lainnya. Jika SCBD adalah simbol ambisi modern yang angkuh dengan kaca dan beton, Menteng adalah simbol kekuasaan lama yang tenang dan mengintimidasi. Pohon-pohon trembesi tua yang besar menaungi jalanan lebar yang relatif sepi, rumah-rumah bergaya Indische berdiri kokoh dengan halaman luas, seolah-olah waktu berjalan lebih lambat di sini. Taksi online yang kutumpangi berhenti di depan sebuah gerbang hitam tinggi yang menjulang. Di balik gerbang itu, terlihat sebuah rumah joglo modern yang megah namun terkesan mistis. Rumah Ibu Ningrat. Dindingnya terbuat dari batu alam dan kayu jati tua yang dipoles sempurna. Tidak ada satpam yang terlihat di luar, tapi aku tahu ada kamera CCTV di setiap sudut yang mengawasi. Gerbang terbuka otomatis begitu aku menyebutkan namaku di interkom. Mobil masuk ke pelataran yang luas. Aku turun dan membayar sopir, lalu berdiri sejenak menatap rumah itu. Udaranya terasa lembab dan berbau tanah basah bercampur aroma bunga melati yang ditanam di sepanjang teras. Hening. Sangat hening. Seorang asisten rumah tangga senior, Mbak Sumi, yang sudah bekerja di sini sejak Dharma masih bayi, menyambutku di pintu utama. Wajahnya datar, tanpa senyum. Ibu sudah menunggu di ruang belakang. Non Ratna, ucapnya pelan. Terima kasih, Mbak. Jawabku, berusaha menutupi kegugupanku. Aku berjalan mengikuti Mbak Sumi melewati ruang tamu yang dipenuhi perabot antik. Guci-guci keramik Cina kuno, lukisan abstrak karya maestro Indonesia, dan foto-foto hitam putih leluhur keluarga Ningrat yang menatap tajam dari dinding. Lantai marmer kuno terasa dingin menembus sol sepatuku. Kami sampai di ruang belakang, sebuah teras semi terbuka yang menghadap ke taman tropis yang rimbun. Di tengah taman itu ada kolam ikan koi yang gemericik airnya, menjadi satu-satunya suara penenang. Ibu Ningrat duduk di kursi rotan tinggi, membelakangiku, menatap ke arah taman. Rambutnya yang memutih disanggul rapi tanpa celah. Ia mengenakan kebaya kutu baru bludru berwarna biru gelap, dan kain batik tulis yang harganya mungkin bisa membeli satu mobil LCGC. Assalamualaikum, Ibu, salamku lirih. Ibu Ningrat tidak langsung menoleh. Ia mengangkat cangkir tehnya perlahan, menyesapnya dengan anggun, lalu meletakkannya kembali ke tatakan dengan bunyi denting yang sangat pelan. Baru kemudian ia memutar tubuhnya menghadapku. Wajahnya keras, dengan garis rahang yang tegas yang diwarisi oleh Dharma. Tapi matanya jauh lebih tajam dan bijaksana. Tatapan itu seolah bisa memindai isi kepalaku. Duduk, Ratna, perintahnya. Aku duduk di kursi di hadapannya. Ujung kursi saja, punggung tegak. Jantungku berpacu. Ibu sehat? Jangan basa-basi, potongnya dingin. Kamu tahu kenapa saya panggil kamu ke sini? Aku menelan ludah. Tidak, Bu. Saya minta maaf kalau ada kesalahan saya dalam mengurus rumah tangga atau Dharma. Ibu Ningrat mendengus. Suara itu terdengar sangat meremehkan, tapi bukan ditujukan padaku. Ia mengambil sebuah amplop coklat tebal yang ada di meja di samping teko teh perak, lalu melemparkannya ke hadapanku. Buka, katanya. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Isinya bukan surat cerai atau komplain tetangga. Isinya adalah tumpukan foto. Mataku membelalak. Foto Dharma dan Siska. Di bandara. Di lobi hotel di Bali. Di sebuah restoran mewah di Singapura. Bahkan ada foto mereka sedang bergandengan tangan keluar dari toko perhiasan di Plaza Indonesia. Fotonya sangat jelas, resolusi tinggi, diambil dari jarak jauh, khas hasil jepretan detektif swasta profesional. Selain foto, ada juga sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Itu rekaman CCTV kantor Dharma selama 3 bulan terakhir. Suara Ibu Ningrat memecah kebisuan. Dan laporan audit internal yang saya minta diam-diam dari Direktur Keuangan lama, yang masih setia pada saya. Aku mengangkat wajahku, menatap Ibu Ningrat dengan bingung. Ibu tahu? Tentu saja saya tahu,
jawabnya ketus. Kamu pikir saya buta? Kamu pikir saya membiarkan perusahaan yang dibangun almarhum suami saya dengan darah dan keringat, dikelola oleh anak ingusan seperti Dharma tanpa pengawasan? Ibu Ningrat mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapannya kini berubah menjadi berapi-api. Dharma itu bodoh, Ratna. Persis seperti paman-pamannya yang cuma bisa menghabiskan warisan. Dia pikir dia raja karena dia punya jabatan CEO. Dia lupa, CEO itu jabatan yang bisa dicabut kapan saja. Dia pikir dia pintar menyembunyikan bangkai, padahal baunya sudah sampai ke menteng. Aku terdiam, masih mencerna situasi. Aku mengira Ibu Ningrat akan membelanya. Biasanya, ibu-ibu dari keluarga kaya akan menutup mata terhadap kelakuan anaknya dan menyalahkan menantunya yang dianggap kurang melayani. Ibu tidak marah pada saya? Tanyaku pelan. Marah padamu? Untuk apa? Ibu Ningrat menyandarkan punggungnya lagi. Kamu itu istri yang baik. Terlalu baik. Malah, kamu pintar, Ratna. Saya tahu rekam jejakmu sebagai auditor. Kamu yang menyelamatkan laporan pajak perusahaan Dharma 3 tahun lalu, kan? Saya tahu itu kamu, bukan Dharma. Mataku berkaca-kaca. Selama ini kupikir usahaku tidak pernah dilihat. Ternyata, mata elang Ibu Ningrat melihat semuanya. Dharma melakukan kesalahan fatal. Lanjut Ibu Ningrat, suaranya merendah tapi penuh ancaman. Dia bukan hanya berselingkuh. Laki-laki berselingkuh itu biasa, meski menjijikan. Tapi Dharma sudah melanggar pantangan terbesar keluarga ini. Dia memakai uang perusahaan untuk membiayai pelacur itu. Dia mencuri dari ibunya sendiri untuk memberi makan perempuan yang tidak punya kelas. Kata-kata Ibu Ningrat setajam silet. Dia menggeser dana operasional proyek The Crown ke rekening fiktif. Dia pikir saya tidak akan mengecek detail sekecil itu. Bodoh. Ibu Ningrat menatapku lurus. Dan saya dengar kamu di PHK. Iya, Bu, jawabku menunduk. Dan Dharma, anak manja itu, bukannya melindungimu, malah memintamu membagi tagihan rumah tangga. Aku terkejut. Ibu tahu dari mana? Ratna, di rumah kalian pun ada telinga saya, ujarnya santai, mungkin merujuk pada satpam apartemen atau mungkin dia punya akses ke hal lain yang aku tak tahu. Itu penghinaan bagi seorang istri. Dan penghinaan bagi martabat keluarga saya. Laki-laki Ningrat tidak boleh pelit pada istrinya. Itu memalukan. Ibu Ningrat menuangkan teh ke cangkir kosong di hadapanku. Teh melati yang harum dan panas. Minum, Ratna. Tenangkan dirimu. Aku menurut, menyesap teh itu. Kehangatannya menjalar ke dadaku yang sesak. Saya tidak akan turun tangan langsung untuk saat ini, kata Ibu Ningrat tiba-tiba. Kalau saya yang menghancurkan Dharma sekarang, dia tidak akan belajar. Dia akan merasa dizalimi ibunya. Dia harus jatuh karena kesalahannya sendiri. Dan kamu? Ibu Ningrat menunjukku dengan telunjuknya yang dihiasi cincin berlian kuno. Kamu yang akan menjadi eksekutornya. Saya, Bu? Ya, kamu. Kamu punya otak auditor. Kamu punya akses ke rumahnya. Dan sekarang, kamu punya restu saya. Ibu Ningrat tersenyum tipis, senyum yang mengerikan namun melegakan di saat yang sama. Flash disk itu berisi data penggelapan dana yang dilakukan Dharma. Gunakan itu saat waktunya tepat. Buat dia menyesal sampai ke tulang sumsumnya. Hancurkan egonya. Ambil kembali apa yang menjadi hakmu. Tapi ingat satu hal, Ratna. Ibu Ningrat menatapku tajam. Lakukan dengan elegan. Ala wanita Jawa. Jangan teriak-teriak seperti orang pasar. Jangan jambak-jambakan dengan perempuan murahan itu. Kita hancurkan dia dengan senyuman dan kertas. Mengerti? Aku merasakan kekuatan baru mengalir dalam diriku. Aku tidak sendirian. Aku memiliki sekutu paling kuat yang bisa dibayangkan. Pemilik modal, pemegang saham mayoritas, dan ibu kandung musuhku sendiri ada di pihakku. Mengerti, Bu? Saya akan melakukannya dengan rapi, jawabku mantap. Bagus, Ibu Ningrat mengangguk puas. Oh ya, soal biaya hidupmu. Jangan khawatir. Ia mengambil sebuah kartu debit berwarna hitam dari saku kebayanya, dan meletakkannya di meja. Ini kartu unlimited atas nama saya.
Pakai untuk keperluanmu melawan dia. Beli baju baru, pergi ke salon, sewa pengacara terbaik kalau perlu. Tapi jangan dipakai untuk bayar tagihan apartemen Dharma. Biar dia rasakan sendiri akibat kepelitannya. Aku menatap kartu hitam itu. Kartu sakti. Terima kasih, Bu. Saya tidak akan mengecewakan Ibu. Saya tahu. Kamu menantu pilihan saya, bukan pilihan Dharma yang bodoh itu. Sekarang pulanglah. Bersikaplah biasa saja. Biarkan dia merasa menang sebentar lagi. Ular akan paling lengah saat dia merasa kenyang. Aku pamit, mencium tangan Ibu Ningrat dengan takzim. Tangan tua itu terasa dingin namun kokoh. Saat aku keluar dari rumah megah di menteng itu, hujan sudah berhenti. Langit mulai sedikit cerah meski masih berawan. Aku menggenggam flash disk di tangan kananku dan kartu hitam di saku tasku. Dharma, kamu baru saja kehilangan perlindungan terakhirmu. Ibumu bukan lagi pelindungmu, dia adalah penyandang dana untuk kejatuhanmu. Aku tersenyum lebar di dalam taksi yang membawaku kembali ke medan perang di SCBD. Permainan ini baru saja naik level. Dan kali ini, aku memegang kartu joker. 2 minggu telah berlalu sejak pertemuanku dengan Ibu Ningrat di Menteng. 2 minggu yang terasa seperti 2 tahun di dalam apartemen penthouse yang kini terasa lebih mirip penjara berpendingin udara ini. Atmosfer di antara aku dan Dharma bukan lagi sekadar dingin, melainkan beracun. Namun, racun itu tidak membunuhku. Justru akulah yang meraciknya perlahan, meneteskannya sedikit demi sedikit ke dalam kehidupan Dharma yang ia banggakan. Strategiku berubah total. Setelah serangan frontal soal menu sarapan berbayar, itu, aku menarik diri. Aku berhenti melawan. Aku berhenti berdebat. Aku memainkan peran baru yang jauh lebih berbahaya. Istri yang depresi, kalah, dan kehilangan akal sehat. Aku membiarkan rambutku yang biasanya tertata rapi menjadi kusut dan berminyak. Aku berhenti memakai riasan wajah, membiarkan lingkaran hitam di bawah mataku, hasil dari begadang memantau pergerakan aset Dharma, terlihat jelas. Aku mengenakan daster tua yang sudah pudar warnanya, berjalan menyeret kaki mengelilingi apartemen mewah ini seperti hantu. Dharma, dengan segala keangkuhannya, menelan umpan itu bulat-bulat. Pagi itu, Dharma sedang bersiap-siap di ruang tengah. Ia mengenakan setelan jas navy yang baru diambil dari laundry. Tentu saja ia membayar sendiri biayanya karena aku menolak mencucikan bajunya. Ia sedang menelepon seseorang, suaranya terdengar tegang namun berusaha ditahan agar terdengar wibawa. Sayang, sabar dulu dong. Transferan bulan ini agak telat karena ada audit internal di kantor. Biasa, prosedur tahunan yang membosankan, ucap Dharma di telepon. Nadanya membujuk. Aku duduk di sudut sofa, memeluk lutut, menatap kosong ke arah televisi yang mati. Di meja di depanku, berserakan botol-botol obat vitamin kosong yang sengaja kulepas labelnya agar terlihat seperti obat penenang. Iya, aku janji tas itu akan jadi milik kamu minggu depan. The Crown sebentar lagi cair termin pembayarannya. Kamu percaya sama aku kan? Lanjut Dharma. Aku tahu siapa di ujung telepon itu. Siska. Sang sekretaris ambisius itu pasti mulai rewel. Dari hasil sadapan ponsel yang kulakukan bersama temanku, Yan, aku tahu Siska mulai menuntut lebih. Gaya hidup Siska ternyata jauh lebih boros dari dugaanku. Dia bukan hanya ingin apartemen di Kemang, dia juga ingin mobil baru dan liburan ke Eropa bulan depan. Dharma menutup teleponnya dengan wajah masam. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan jijik. Lihat dirimu, Ratna, cibirnya sambil memasang jam tangan. Menyedihkan. Baru di PHK saja sudah seperti orang gila. Kamu tidak mandi berapa hari? Bau badanmu sampai tercium ke sini. Aku tidak menjawab. Aku hanya bergumam tidak jelas, seolah sedang berbicara dengan teman imajiner. Neraca debit kredit, semuanya merah hancur. Dharma mendengus tertawa. Baguslah kalau kamu sudah gila. Setidaknya kamu tidak merepotkan aku dengan tagihan-tagihan konyolmu itu lagi. Ia berjalan mendekatiku, lalu dengan ujung sepatunya yang mengkilap, ia menyenggol kakiku yang ada di lantai. Minggir. Kamu menghalangi jalan orang sukses. Aku menggeser tubuhku sedikit, masih dengan tatapan kosong. Dalam hati, aku mencatat kejadian ini.
Penghinaan fisik ringan. Dicat. Kenyataannya, kondisi keuangan Dharma sedang berdarah-darah. Kartu kredit utamanya sudah hampir over limit. Berkat Ibu Ningrat yang secara diam-diam membekukan beberapa akses dana taktis perusahaan, Dharma kehilangan sumber uang jajan tambahannya. Dia sekarang murni bergantung pada gaji bulanannya sebagai CEO, yang sebenarnya besar, tapi tidak cukup untuk membiayai 2 rumah tangga mewah sekaligus di kawasan elit Jakarta Selatan. Malam harinya, drama sesungguhnya terjadi. Langit Jakarta cerah, namun bulan tertutup polusi. Aku sedang di dapur, menyeduh mie instan, makanan pokokku selama sandiwara ini untuk menunjukkan betapa jatuh miskinnya aku. Dharma sedang duduk di balkon, merokok. Pintu kaca balkon sedikit terbuka. Aku mengendap-endap mendekati tirai, mengeluarkan ponselku, dan menekan tombol rekam. Dharma sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Kali ini bukan Siska. Suaranya terdengar serius dan konspiratif. Halo, Rudy. Ya, ini aku. Soal rencana gugatan cerai itu, suara Dharma terdengar jelas di tengah desau angin malam SCBD. Rudy adalah pengacara pribadi Dharma, teman satu klub golfnya yang terkenal licin seperti belut. Kondisinya makin parah. Ruth, istriku sudah benar-benar gila. Dia tidak mandi, bicara sendiri, makan mie instan tiap hari. Depresi berat karena PHK, kata Dharma, lalu ia tertawa kecil. Tawa yang membuat darahku mendidih. Ini momen yang tepat, kan? Hening sejenak, sepertinya Rudy sedang menjawab. Nah, itu dia. Kalau dia terbukti tidak waras atau mengalami gangguan jiwa berat, aku bisa mengajukan hak perwalian penuh atas semua aset, kan? Aku tidak perlu membagi harta gono gini. Aku bisa bilang dia tidak kompeten mengelola keuangan. Aku menahan napas. Tanganku mencengkeram ponsel erat-erat. Jadi itu rencananya? Dia ingin membuangku ke rumah sakit jiwa, atau setidaknya mencapku gila secara hukum agar dia bisa menguasai apartemen ini, dan semua tabungan bersamaku sepenuhnya. Kejam. Sangat kejam. Ya, atur saja surat-suratnya. Bikin dia terlihat seolah-olah dia membahayakan diriku. CCTV di apartemen? Tenang, nanti aku edit bagian-bagian yang menguntungkan kita. Oke, Ruth. Siapkan berkasnya minggu depan. Setelah acara gala dinner besok lusa, aku akan urus dia. Dharma mematikan rokoknya di asbak dengan gerakan kasar. Akhirnya, bebas dari benalu, gumamnya pelan, namun masih tertangkap oleh rekaman ponselku. Aku mundur perlahan, kembali ke dapur dengan jantung berdegup kencang bak genderang perang. Aku menyimpan rekaman itu di 3 tempat berbeda. Cloud pribadi, flash disk cadangan, dan kukirimkan langsung ke nomor pribadi Ibu Ningrat. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menatap langit-langit kamar tamu yang gelap. Ketakutan yang sempat muncul di awal kini hilang sepenuhnya. Rasa sakit hati karena dikhianati juga sudah menguap. Yang tersisa hanyalah fokus yang tajam setajam silet. Dharma pikir aku depresi. Dia pikir aku lemah. Dia pikir dia akan memenangkan permainan catur ini dengan memakan ratu lawan yang sedang sekarat. Dia tidak tahu bahwa ratu di papan catur adalah bidak paling mematikan. Dan ratu ini sedang bersiap untuk melakukan skakmat. Keesokan harinya, aku sengaja membuat kekacauan kecil. Aku menumpahkan kopi di meja kerja Dharma, bukan di laptopnya, hanya di tumpukan kertas yang tidak terlalu penting tapi cukup membuatnya histeris. Ratna, teriaknya menggelegar. Aku duduk di pojok ruangan, menggigil ketakutan, palsu. Maaf, tanganku gemetar, ada hantu, Mas, ada hantu di rekening. Dharma menatapku dengan campuran rasa marah dan kemenangan. Dia mengambil ponselnya, merekamku yang sedang meringkuk ketakutan. Lihat ini, gumamnya, mungkin mengirim video itu ke pengacaranya. Bukti sempurna. Kamu benar-benar sudah tidak tertolong, ucap Dharma dingin. Besok malam ada acara gala dinner asosiasi pengusaha di Hotel Mulia. Tadinya aku mau bawa kamu kalau kamu waras. Tapi lihat dirimu. Kamu memalukan. Aku akan pergi sendiri. Atau mungkin cari pendamping yang lebih pantas. Aku tahu, pendamping, yang dia maksud. Siska. Dia akan membawa Siska. Itu adalah pelanggaran etika sosial tertinggi di kalangan elit Jakarta.
Membawa selingkuhan ke acara resmi di mana istri sah masih hidup dan belum bercerai adalah bunuh diri sosial. Tapi Dharma terlalu percaya diri. Dia pikir aku tidak akan tahu, atau kalaupun aku tahu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pergi, Mas, aku takut sendiri. Rengekku, mendalami peran. Urus dirimu sendiri. Ingat kan? 50-50 masalah mentalmu, itu urusanmu 100%, jawabnya sambil membanting pintu dan pergi bekerja. Begitu pintu tertutup, aku langsung berdiri tegak. Mengibaskan rambutku, menghapus ekspresi ketakutan dari wajahku. Aku berjalan ke cermin besar di lorong. Wanita di cermin itu tampak kusam, tapi matanya bersinar nyalang. Oke, Dharma, bisikku pada bayanganku sendiri. Kamu mau bawa barang murah ke pesta berlian? Silakan. Aku akan pastikan pesta itu jadi panggung terakhirmu. Aku mengambil ponselku, menghubungi nomor yang diberikan Ibu Ningrat. Nomor seorang stylist dan makeup artis langganan keluarga Cendana yang legendaris. Halo, Mbak Maya? Ini Ratna, menantu Ibu Ningrat. Iya, untuk besok malam. Saya butuh transformasi total. Saya mau terlihat seperti pemilik Jakarta. Dan tolong siapkan kebaya merah. Merah darah. Lalu aku menelepon satu orang lagi. Pak Heru, komisaris utama perusahaan tempat Dharma bekerja, yang juga sahabat almarhum ayah mertuaku. Selamat siang, Pak Heru. Ini Ratna. Mohon maaf mengganggu. Ada dokumen audit internal yang sepertinya terlewat oleh Bapak. Saya rasa Bapak harus melihatnya sebelum RUPS bulan depan. Bolehkah saya mengantarkannya besok malam di Hotel Mulia? Ini sangat mendesak. Jebakan gaya hidup yang Dharma ciptakan untuk menjeratku, kini telah berubah menjadi lubang kuburnya sendiri. Dia terlalu sibuk menutupi kekurangan uangnya dengan arogansi, sampai dia lupa mengecek fondasi tempat dia berdiri. Besok malam, di bawah gemerlap lampu kristal Hotel Mulia, neraca kehidupan Dharma akan ditutup. Dan akulah auditor yang akan menandatangani laporan kebangkrutannya. Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Tempat di mana kemewahan bukan sekadar gaya hidup, melainkan agama. Malam ini, lobi hotel yang megah dengan marmer mengkilap dan rangkaian bunga raksasa itu, dipenuhi oleh manusia-manusia paling berpengaruh di ibu kota. Para taipan properti, pejabat tinggi, sosialita papan atas, semuanya berkumpul untuk acara gala dinner tahunan Asosiasi Pengusaha Indonesia. Udara dipenuhi aroma parfum bercampur bau uang. Denting gelas kristal dan gesekan gaun sutra menjadi musik latar yang memabukkan. Dharma tiba pukul 7 malam, menaiki Mercedes-Benz S-Class sewaan, karena mobil pribadinya sedang masuk bengkel. Padahal ditarik leasing karena telat bayar cicilan 2 bulan, fakta yang kutemukan dari surat tagihan yang kusembunyikan. Ia turun dari mobil dengan senyum lebar yang dipaksakan. Di lengannya, Siska menggelayut manja. Siska mengenakan gaun malam berwarna emas yang terlalu berkilau, dengan belahan dada yang terlalu rendah dan belahan paha yang terlalu tinggi untuk acara seformal ini. Riasan wajahnya tebal, berusaha menutupi rasa canggungnya, namun matanya berbinar rakus menatap kemewahan di sekelilingnya. Mas, ini beneran acaranya orang-orang kaya ya? Bisik Siska norak, matanya jelalatan melihat tas Hermes Himalaya yang ditenteng seorang ibu pejabat. SST, jaga sikapmu. Kamu sekarang pendampingku. Anggap saja kamu ratu malam ini, bisik Dharma, merapikan dasinya. Ia merasa bangga bisa membawa wanita muda yang seksi, berpikir bahwa para pria tua di ruangan itu akan iri padanya. Mereka melangkah masuk ke Grand Ballroom. Beberapa pasang mata menoleh, lalu berbisik. Tatapan mereka bukan tatapan kagum, melainkan tatapan mencemooh. Itu Dharma kan? Istrinya mana? Siapa perempuan itu? Sekretarisnya? Namun Dharma, yang dibutakan oleh egonya, mengartikan tatapan itu sebagai kekaguman. Ia menyapa beberapa rekan bisnis dengan percaya diri, memperkenalkan Siska sebagai rekanan strategis atau asisten khusus, meskipun bahasa tubuh mereka jelas-jelas menunjukkan hubungan yang lebih intim. Sementara itu, aku sedang berada di dalam sebuah Alphard hitam berkaca gelap yang parkir di area VIP. Mobil ini milik Ibu Ningrat. Aku menatap pantulan diriku di cermin kecil. Transformasi yang dilakukan tim Mbak Maya sungguh ajaib. Wajah kusam dan mata lelah itu hilang.
Ratna yang ada di cermin adalah wanita yang memancarkan aura dominasi. Riasan wajahku bold namun elegan, dengan lipstik merah tua yang senada dengan kebayaku. Kebaya itu adalah mahakarya. Kebaya modern rancangan desainer ternama, berwarna merah marun pekat, membalut tubuhku dengan sempurna. Kain batik tulis motif parang, simbol kekuasaan dan kekuatan yang tak terputus, melilit pinggulku dengan anggun. Rambutku disanggul modern dengan tusuk konde emas warisan Ibu Ningrat. "Sudah siap, Bu Ratna?" tanya sopir Ibu Ningrat. "Siap, Pak. Mari kita mulai pertunjukannya." Pukul 8 malam. Acara inti baru saja dimulai. Sang pembawa acara sedang memberikan sambutan pembuka. Pintu ballroom yang besar dan berat itu tertutup. Dharma dan Siska duduk di meja nomor 8, meja yang cukup strategis. Dharma sedang tertawa keras menanggapi lelucon seorang direktur bank, berusaha menjilat agar pinjamannya disetujui. Siska sibuk selfie diam-diam di bawah meja. Tiba-tiba, pintu utama ballroom terbuka lebar. Cahaya lampu sorot dari lobi menerobos masuk, menciptakan siluet seorang wanita yang berdiri tegak di ambang pintu. Aku melangkah masuk. Suara sepatu hak tinggi stiletto milikku mengetuk lantai marmer dengan irama yang mantap. Ta, ta. Aku tidak berhenti di pintu. Aku berjalan membelah ruangan menuju area depan. Kehadiranku yang terlambat dan penampilanku yang mencolok membuat beberapa orang menoleh. Lalu lebih banyak orang menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah. "Itu Ratna? Ya Tuhan, cantik sekali. Bukankah suaminya ada di sana sama perempuan lain?" Dharma, yang mendengar keributan kecil itu, menoleh ke arah pintu. Wajahnya yang tadi merah padam karena wine, seketika pucat pasi. Gelas di tangannya nyaris tergelincir. Matanya membelalak seolah melihat hantu. Ratna yang dia tinggalkan pagi tadi adalah wanita gila yang bau dan memakai daster rombeng. Ratna yang berjalan di karpet merah ballroom ini adalah permaisuri yang siap memenggal kepala pengkhianat. Siska menyenggol lengan Dharma. "Mas, itu istrimu?" Suaranya bergetar ketakutan. Siska sadar, emas palsu tidak akan pernah bisa mengalahkan berlian asli. Gaun emasnya yang norak tiba-tiba terasa seperti kostum badut di hadapan kebayaku yang berkelas. Aku berjalan melewati meja mereka. Aku melirik Dharma sekilas. Hanya 1 detik. Tatapan dingin tanpa emosi, lalu aku tersenyum tipis. Senyum yang mengatakan, permainan selesai, sayang. Aku tidak berhenti untuk melabrak. Aku tidak berhenti untuk menjambak rambut Siska. Itu cara kampungan yang tidak diajarkan oleh Ibu Ningrat. Aku terus berjalan lurus menuju meja bundar paling depan. Meja VVIP. Di sana duduk Pak Heru, komisaris utama perusahaan Dharma, dan beberapa pemegang saham senior lainnya. Ibu Ningrat tidak hadir secara fisik, tapi roh kekuasaannya ada bersamaku. Pak Heru, pria tua berambut putih yang bijaksana, menatapku dengan kaget namun kemudian tersenyum hormat melihat ketegaranku. "Selamat malam, Pak Heru. Maaf saya terlambat." Sapaku dengan suara yang tenang, namun cukup keras untuk didengar oleh meja-meja di sekitarnya. Musik orkestra yang mengalun pelan membuat suaraku terdengar jernih. "Ratna? Wah, kejutan sekali. Kami kira kamu tidak datang karena Dharma bilang kamu sedang kurang sehat," kata Pak Heru, melirik tajam ke arah Dharma di belakang sana. "Oh, saya sehat sekali, Pak. Justru saya baru saja sembuh dari penyakit yang selama ini menggerogoti rumah tangga dan pikiran saya," jawabku penuh arti. Aku membuka clutch pestaku yang mewah. Mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang tersegel rapi. "Pak Heru, ini adalah hadiah ulang tahun perusahaan dari saya. Saya rasa Bapak perlu membacanya malam ini juga. Ini menyangkut masa depan integritas perusahaan yang Bapak pimpin." Pak Heru menerima amplop itu. Ia bisa merasakan bobot masalah di dalamnya. Sebagai pebisnis senior, ia tahu apa arti amplop coklat yang diserahkan di depan umum seperti ini. "Apa isinya, Ratna?" "Bukti, Pak. Bukti kemana larinya aliran dana proyek The Crown yang selama ini macet. Dan bukti mengapa seorang CEO bisa menyewa apartemen di Kemang atas nama perusahaan fiktif," jelasku lantang. Suasana di meja VVIP membeku. Para pemegang saham saling pandang. Di belakang sana, Dharma sudah berdiri,
kakinya gemetar. Ia ingin berlari mencegahku, tapi kakinya seolah dipaku ke lantai. Wajahnya basah oleh keringat dingin. Skandal. Ini adalah akhir dari karirnya. Dharma, panggil Pak Heru keras, tanpa menggunakan mikrofon, tapi suaranya menggelegar penuh otoritas. Ia melambai pada Dharma. Sini kamu. Dharma berjalan gontai mendekati meja utama, seperti terpidana mati menuju tiang gantungan. Siska tertinggal di belakang, bingung dan ketakutan, ditinggalkan oleh semua orang. Saat Dharma sampai di hadapan kami, Pak Heru sudah membuka amplop itu dan melihat lembar pertama, salinan transfer ke CV. Cantika abadi dan foto Dharma bersama Siska. Pak Heru melempar foto itu ke meja. Jelaskan ini, Dharma. Dharma tergagap. Pak, ini salah paham. Ratna ini sedang sakit jiwa. Pak, dia memfitnah saya. Dia depresi. Aku tertawa. Tawa yang renyah dan elegan. Sakit jiwa? Yang membuat saya sakit adalah mencoba menutupi bangkaimu selama ini, Mas. Tapi sekarang saya sudah sembuh. Aku menatap Dharma tepat di manik matanya. Oh ya, tagihan listrik bulan ini belum kamu transfer. Tapi tidak usah dipikirkan. Mulai besok, kamu tidak akan tinggal di penthouse itu lagi. Karena apartemen itu, sertifikatnya atas nama Ibu Ningrat. Kan? Dan ibu baru saja memberikan kuasa penuh padaku untuk mengusir penyewa yang tidak tahu diri. Dharma ambruk ke kursi kosong di sebelahnya. Dunianya runtuh dalam hitungan menit. Di tengah pesta termewah di Jakarta, di bawah sorotan lampu kristal, Dharma ditelanjangi tanpa disentuh seujung jari pun. Aku mengangguk hormat pada Pak Heru. Silakan dilanjutkan pestanya, Pak. Tugas saya sudah selesai. Aku memutar tubuh. Kain batikku berdesir lembut. Aku berjalan keluar dari ballroom dengan kepala tegak, meninggalkan Dharma yang mulai dikerubuti pertanyaan oleh para pemegang saham, dan Siska yang kini menangis di pojokan karena sadar tiket liburan ke Eropanya baru saja hangus terbakar api karma. Di luar hotel, hujan mulai turun lagi membasahi Jakarta. Tapi bagiku, ini adalah hujan pembasuh luka. Aku masuk ke dalam mobil, menghembuskan napas panjang. Lega. Sangat lega. Kemana kita sekarang, Bu? Tanya sopir. Ke Kuningan, Pak. Saya lapar. Saya ingin makan nasi goreng kambing di pinggir jalan. Rayakan kemenangan ini dengan rasa yang asli, jawabku sambil tersenyum. Malam ini, Jakarta adalah milikku. Keesokan paginya, Jakarta terbangun dengan langit yang anehnya cerah, seolah alam semesta sedang bersiap menyoroti panggung drama yang akan segera mencapai klimaksnya. Namun, bagi Dharma, pagi ini adalah awal dari kiamat kecilnya. Aku tidak perlu berada di sana untuk tahu apa yang terjadi. Mata-mata setiaku, CCTV kantor, rekan-rekan lama yang masih setia padaku, dan tentu saja, Ibu Ningrat, memberikan laporan pandangan mata yang lebih akurat daripada siaran berita pagi. Berita tentang insiden di Hotel Mulia semalam menyebar lebih cepat daripada virus flu di musim hujan. Grup WhatsApp kalangan elit Jakarta, mulai dari grup arisan sosialita hingga grup golf para CEO, semuanya membahas satu topik, jatuhnya Darmawan dan sang istri penyelamat. Foto Dharma yang pucat pasi di depan Pak Heru, dan aku yang berdiri tegak dengan kebaya merah menyala beredar luas. Captionnya beragam, mulai dari Karma Instan, hingga The Real Boss Lady. Pukul 9 pagi, Dharma nekat datang ke kantor. Dia pikir dia masih bisa menyelamatkan wajahnya. Dia pikir dia masih CEO. Dia mengenakan jas terbaiknya yang tersisa, berusaha terlihat berwibawa meski kantung matanya hitam dan wajahnya kusut kurang tidur. Begitu dia melangkah masuk ke lobi gedung pencakar langit di Sudirman itu, suasananya berbeda. Biasanya, resepsionis akan berdiri dan menyapa dengan ramah. Selamat pagi, Pak Dharma. Satpam akan membukakan pintu lift khusus eksekutif. Karyawan akan menunduk hormat. Hari ini, hening. Resepsionis pura-pura sibuk menelepon. Satpam membuang muka. Para karyawan yang berpapasan dengannya menatap dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan jijik. Mereka sudah tahu. Memo internal dari Dewan Komisaris sudah turun pagi-pagi buta. Dharma berjalan menuju turnstile, pintu masuk otomatis. Dia menempelkan kartu aksesnya.
Bip. Lampu merah menyala. Akses ditolak. Dharma mengerutkan kening. Dia mencoba lagi. Bip. Akses ditolak. Pak Asep. Teriak Dharma pada kepala keamanan lobi. Ini kenapa kartu saya error? Buka gerbangnya. Pak Asep, pria parubaya yang biasanya sangat patuh, kali ini berjalan mendekat dengan tenang. Dia tidak menunduk. Dia berdiri tegak. Maaf, Pak Dharma. Instruksi dari manajemen pusat. Kartu akses Bapak sudah dinonaktifkan per jam 8 tadi. Bapak tidak diizinkan naik ke lantai eksekutif. Apa? Saya CEO di sini. Berani-beraninya kamu. Bentak Dharma, suaranya menggema di lobi yang hening. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel, merekam diam-diam. Bapak mantan CEO, suara dingin wanita memotong teriakan Dharma. Dari arah lift, turunlah Direktur HRD didampingi 2 orang staf legal. Mereka membawa sebuah kotak kardus. Bukan kotak arsip rapi, melainkan kardus bekas air mineral. Pak Dharma, ujar Direktur HRD itu sambil menyerahkan amplop putih. Ini surat pemberhentian tidak hormat yang ditandatangani langsung oleh Ibu Ningrat selaku pemegang saham pengendali, dan Pak Heru selaku komisaris utama. Bapak diberhentikan dengan alasan pelanggaran berat kode etik, penyalahgunaan dana perusahaan, dan tindakan yang mencemarkan nama baik korporasi. Dharma gemetar hebat saat menerima amplop itu. Tangannya yang biasa memegang cerutu mahal kini tak kuasa menahan selembar kertas. Dan ini, lanjut Direktur HRD sambil menunjuk kardus di lantai, barang-barang pribadi Bapak yang ada di meja kerja. Foto-foto golf, mug kopi, dan beberapa barang wanita yang bukan milik istri sah Bapak. Silakan dibawa. Bapak dilarang menginjakkan kaki di gedung ini lagi mulai detik ini. Dharma menatap kardus itu. Harga dirinya hancur berkeping-keping di lantai marmer lobi. Di hadapan puluhan karyawan yang dulu ia pecat semena-mena, kini ia merasakan sendiri dinginnya menjadi orang buangan. Tanpa sepatah kata pun, Dharma memungut kardus itu. Ia berjalan keluar gedung dengan langkah menyeret, diiringi bisik-bisik yang menyakitkan. Tapi penderitaannya belum selesai. Di parkiran basement, Siska sudah menunggunya. Atau lebih tepatnya, Siska sedang menunggu taksi online. Wajah gadis itu bengkak habis menangis, tapi matanya menyiratkan kemarahan. Siska, panggil Dharma, melihat secercah harapan. Setidaknya ada satu orang yang masih di pihaknya. Sayang, dengar dulu, ini cuma kemunduran sementara. Aku akan bangkit lagi. Kita bisa. Siska menoleh, menatap Dharma dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapan memuja yang biasanya ia berikan kini hilang, digantikan oleh tatapan jijik yang murni. Bangkit lagi, cibir Siska. Pakai apa? Kartu kreditmu sudah mati semua. Apartemen di Kemang sudah digembok pemilik gedung, karena ternyata nunggak 2 bulan. Mobilmu ditarik. Kamu punya apa sekarang? Mas? Cinta? Siska tertawa pahit. Jangan mimpi. Aku mau sama kamu karena aku pikir kamu raja. Ternyata kamu cuma anak mami yang mainan uang ibunya. Dan sekarang mainanmu diambil. Siska, aku cinta kamu. Simpan cintamu buat bayar utang, potong Siska tajam. Jangan hubungi aku lagi. Aku sudah blokir nomormu. Aku nggak mau namaku terseret kasus penggelapan uangmu. Bye, Dharma. Siska masuk ke dalam taksi yang baru datang, membanting pintu, dan pergi meninggalkan Dharma yang berdiri mematung di tengah asap knalpot basement. Sendirian. Benar-benar sendirian. Dharma akhirnya memutuskan pulang. Kemana lagi dia bisa pergi? Penthouse di SCBD adalah satu-satunya tempat berlindung yang ia tahu. Dia yakin aku tidak akan tega mengusirnya begitu saja. Dia yakin dia masih bisa memanipulasiku dengan wajah sedih dan kata-kata manis. Dia naik taksi konvensional, membayar dengan uang tunai terakhir di dompetnya. Sesampainya di lobi apartemen mewah kami, resepsionis yang biasanya menyapanya dengan senyum genit, kini menatapnya datar. Dharma menuju lift pribadi. Dia menempelkan jempolnya ke pemindai biometrik. Akses ditolak. Lagi, teriak Dharma frustrasi. Tiba-tiba, seorang satpam bertubuh kekar menghampirinya. Maaf, Pak Dharma. Bapak tidak punya akses lagi ke unit penthouse. Itu rumah saya.
Istri saya di atas. Bu Ratna memberikan instruksi tegas. Jawab satpam itu. Dia menunjuk ke sudut lobi, di dekat pintu keluar. Di sana, tertumpuk rapi 5 buah kardus besar. Kardus mie instan. Barang-barang Bapak sudah dikemas oleh Bu Ratna. Semua pakaian, sepatu, dan koleksi pribadi Bapak ada di sana. Bu Ratna juga menitipkan pesan. Satpam itu menyerahkan secari kertas kecil. Tulisan tanganku yang rapi tertera di sana. Mas Dharma, sesuai perjanjian kita, 50-50. Aku ambil aset, apartemen, mobil, tabungan. Kamu ambil liabilitas, utang kartu kredit, rasa malu, dan baju-baju kotormu. Adil, kan? Jangan cari aku. Aku sudah ganti kunci, ganti hati, dan ganti hidup. Auditor kehidupanmu, Ratna. Dharma meremas kertas itu. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Dia ingin berteriak, ingin mengamuk, tapi dia sadar dia sedang ditonton. Orang-orang kaya penghuni apartemen lain yang lalu lalang menatapnya dengan aneh. Itu Pak Dharma kan? Kok bawa kardus mie instan? Sang pangeran SCBD, yang dulu selalu tampil klimis dan wangi, kini berdiri di pinggir jalan dengan 5 kardus mie instan berisi baju-baju mahalnya. Langit yang cerah mendadak terasa sangat panas menyengat kulitnya. Tidak ada sopir yang menjemput. Tidak ada istri yang menyiapkan teh. Tidak ada selingkuhan yang memanjakan. Dharma duduk di trotoar, bersandar pada kardus-kardusnya. Dia menatap ke atas, ke lantai 45, ke arah jendela penthouse yang dulu dia sebut rumah. Di sana, di balik kaca yang gelap, aku berdiri memegang segelas jus jeruk dingin, menatap ke bawah. Melihat titik kecil yang menyedihkan itu, aku tidak merasa kasihan. Aku tidak merasa sedih. Yang kurasakan hanyalah perasaan lega yang luar biasa, seperti saat neraca keuangan akhirnya balance setelah berhari-hari mencari selisih angka. Selamat menikmati dunia nyata, Dharma, bisikku pelan. Di Jakarta, memang tidak ada yang gratis. Dan hari ini, kamu baru saja membayar lunas semua tagihan karmamu. Aku berbalik, meninggalkan jendela itu. Apartemen ini sekarang terasa sangat luas, sangat terang, dan sangat milikku. 6 bulan kemudian, Jakarta sedang dalam kondisi terbaiknya. Langit biru bersih, pohon-pohon angsana di sepanjang jalan Kuningan bermekaran menjatuhkan bunga-bunga kuning kecil yang cantik. Hiruk pikuk kota masih sama, macet, bising, dinamis, tapi caraku memandang kota ini sudah berubah total. Dulu, aku melihat Jakarta sebagai monster yang siap menelan siapa saja yang lemah. Sekarang, aku melihatnya sebagai arena bermain bagi mereka yang cerdas. Aku duduk di kursi kerjaku yang ergonomis, di dalam ruangan kantor pribadiku yang berdinding kaca. Di pintu masuk, terpasang plakat elegan bertuliskan, Ratna Associates, Financial Domestic Forensic Auditor. Ya, aku tidak kembali melamar kerja di firma akuntansi besar. Pengalamanku, mengaudit, Dharma membuka mataku akan sebuah peluang bisnis yang unik. Ternyata, banyak wanita dan pria di luar sana yang buta akan kondisi keuangan pasangannya, yang dimanipulasi secara finansial dalam pernikahan, atau yang asetnya dilarikan saat proses perceraian. Aku hadir sebagai solusi. Aku membantu mereka melacak aset tersembunyi, membongkar utang rahasia, dan memastikan klienku mendapatkan pembagian harta gono gini yang adil seadil-adilnya. Bisnis ini meledak. Klienku antre, mulai dari istri pejabat hingga selebriti yang suaminya hobi, jajan. Bu Ratna, suara asistenku terdengar lewat interkom. Klien jam 10 sudah datang. Ibu Sinta, yang kasus suaminya menyembunyikan aset kripto. Persilakan masuk, Dinda. Siapkan data yang sudah kita gali kemarin, jawabku sambil merapikan blazerku. Aku bukan lagi Ratna yang memakai daster lusuh dan menatap kosong. Aku adalah Ratna yang baru. Rambutku kini kupotong pendek bergaya bob yang segar. Kulitku bercahaya, bukan karena perawatan mahal semata, tapi karena kebahagiaan batin. Ibu Ningrat? Oh, beliau masih menjadi mentor terbaikku. Hubungan kami justru semakin erat setelah perceraianku dengan Dharma resmi ketok palu bulan lalu. Ibu Ningrat bahkan menjadi investor utama untuk firma baruku ini.
Anggap saja ini investasi untuk membersihkan karma keluarga saya, katanya waktu itu. Beliau tetap menganggapku anak, meski secara hukum aku bukan lagi menantunya. Baginya, Dharma adalah kesalahan genetik, sementara aku adalah penerus semangatnya. Selesai meeting dengan klien, aku memutuskan untuk makan siang di luar. Aku ingin makan di warung soto Betawi legendaris di daerah Tanah Abang. Meski aku sudah sukses, selera lidahku tetap sederhana. Aku menyetir sendiri mobil SUV baruku, yang kubeli dengan uang hasil keringatku sendiri, bukan pemberian siapapun. Lalu lintas di sekitar Tanah Abang padat merayap. Saat mobilku berhenti di lampu merah, mataku menangkap pemandangan yang membuat hatiku berdesir. Bukan desiran rindu, melainkan desiran ironi. Di sebuah warung Tegal, warteg, pinggir jalan yang terbuka, di tengah panas terik dan debu jalanan, aku melihat sosok yang sangat kutahu postur tubuhnya. Dharma. Dia sedang duduk di bangku kayu panjang, mengenakan kemeja yang kancingnya sudah agak longgar dan celana bahan yang terlihat kusut. Dia sedang makan nasi dengan lauk sederhana, sambil menyeka keringat di dahinya dengan tisu makan yang tipis. Di hadapannya, ada sebuah motor bebek tua, mungkin kendaraan operasionalnya yang baru. Aku mendengar kabar dari jaringan intelijen, bahwa setelah dipecat dan diusir, Dharma kesulitan mencari kerja. Reputasinya hancur. Tidak ada perusahaan bona fide yang mau mempekerjakan mantan CEO yang terbukti menggelapkan dana. Dia kini bekerja serabutan, menjadi maklar tanah kecil-kecilan yang harus panas-panasan mengantar calon pembeli survei lokasi. Siska, kabar terakhir yang kudengar, dia sudah mendapatkan korban baru. Seorang pengusaha tambang dari Kalimantan yang usianya 2 kali lipat usianya. Dia melanjutkan siklus parasitnya di tempat lain. Aku menatap Dharma dari balik kaca mobilku yang sejuk. Dulu, pria itu tidak akan sudi makan di tempat tanpa AC. Dulu, dia akan memaki jika ada debu menempel di sepatunya. Sekarang, dia terlihat biasa. Dia terlihat seperti jutaan orang lain di Jakarta yang berjuang untuk bertahan hidup. Arogansinya telah terkikis oleh realitas. Lampu lalu lintas berubah hijau. Aku tidak membunyikan klakson. Aku tidak membuka kaca untuk mengejeknya. Aku tidak perlu melakukan itu. Balas dendam terbaik bukanlah saat kita melihat musuh menderita dan menertawakannya, melainkan saat kita melihat mereka dan tidak merasakan apa-apa lagi. Indifferent. Ketidakpedulian yang total. Aku menginjak gas perlahan, melaju meninggalkan Dharma yang masih sibuk mengunyah nasinya di pinggir jalan. Dia adalah masa lalu yang sudah tutup buku. Sebuah akun kerugian yang sudah dihapuskan, write off, dari neraca kehidupanku. Sore harinya, aku kembali ke apartemen penthouse. Ya, aku membelinya dari Ibu Ningrat. Beliau memberiku harga, keluarga, dan skema cicilan yang sangat lunak. Apartemen ini bukan lagi simbol penjara emas bagiku. Aku telah merenovasinya. Nuansa monokrom yang dingin ala Dharma sudah hilang, digantikan dengan warna-warna hangat, tanaman hijau, dan lukisan-lukisan cerah. Aku berdiri di balkon, menatap matahari terbenam yang memulas langit Jakarta dengan warna jingga dan ungu. Angin sore menerpa wajahku lembut. Di tanganku ada secangkir teh hangat. Aku merenung sejenak tentang perjalanan gilaku beberapa bulan terakhir. Dari istri yang di-PHK dan direndahkan, menjadi wanita yang memegang kendali penuh atas takdirnya. Dharma pernah berkata, tidak ada yang gratis di Jakarta. Dia benar. Tapi dia salah mengartikan harga. Harga sebuah kebahagiaan bukanlah uang belanja bulanan atau status sosial. Harga sebuah harga diri bukanlah kemewahan semu. Aku belajar bahwa dalam hidup, kita adalah auditor bagi diri kita sendiri. Kita harus rajin memeriksa aset dan liabilitas kita. Aset terbesar seorang wanita bukanlah suami yang kaya, bukan pula kecantikan yang akan memudar. Aset terbesarnya adalah kecerdasan, kemandirian, dan keberanian untuk berkata, cukup, saat diperlakukan tidak adil. Aku mengangkat cangkir tehku ke arah langit, seolah bersulang dengan takdir. Untuk neraca yang baru, bisikku sambil tersenyum. Balance. Seimbang. Dan surplus kebahagiaan. Matahari pun tenggelam sempurna, digantikan oleh gemerlap lampu kota yang kali ini bersinar hanya untukku.